Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang-siang ya kita belajar. Mungkin lebih enak tidur gitu, panas puasa begini. Tapi belajarlah. Mudah-mudahan jadi menambah ilmu kita. Nah, tentang uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Kalau sebelumnya kan kita bahas uji asumsi klasik multikolinearitas ya yang Ibu share. Yang Ibu share di PPT-nya begitu. Kalau yang di multikolinearitas itu ada korelasi di antara variabel bebas, gitu, ya, sehingga nanti akan menjadikan hasil penaksirannya itu tak bias, gitu ya, kurang tepat itu dalam melakukan penaksiran terhadap nilai Y. Gitu. Nah, kita bahas sekarang tentang heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitas ini menunjukkan varian dari variabelnya itu tidak sama atau tidak konstan. Jadi ketika sudah mendapatkan model regresi, lalu kemudian dicek, ternyata varian variabelnya itu memiliki varian yang tidak konstan atau berbeda. Yang kita inginkan itu adalah homoskedastisitas, artinya varian dari variabelnya konstan. Nah, ini yang kemudian perlu diuji gitu. Kenapa sih ada uji? Nah, ini diuji itu tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas begitu ya. Jadi disebut uji normalitas itu kan untuk mengetahui berdistribusi normal ataukah tidak. Uji multikolinearitas juga seperti itu. Ada korelasi ataukah tidak gitu kan antara variabel bebasnya begitu. Nah, heteroskedastisitas ini sering terjadi pada data cross section. Jadi bukan pada data time series tapi data cross section. Data cross section itu data yang di awal kan dijelaskan ya, data yang kemudian diperoleh pada satu waktu gitu ya. Jadi hanya satu waktu. Bisa misalkan keuntungan perusahaan pada tahun 2020 kan gitu ya. Bukan hanya satu gitu kan, tetapi beberapa perusahaan atau perusahaan manufaktur misalnya ada 20. Nah, itu kan data cross section. Atau objeknya juga bisa jadi karyawan-karyawan gitu kan. Yang diamati pada satu waktu. Atau bisa juga produksi beras gitu kan di provinsi yang ada di Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi lebih pada data cross section bukan pada data time series. Nah, di materi kali ini gitu kan nanti uji heteroskedastisitasnya ada 4 ya. Pertama menggunakan analisis grafik, yang kedua analisis Gleitzer, yang ketiga itu dengan metode PAC gitu, metode Gleitzer, kemudian metode PAC, yang terakhir itu metode pakai Rang-Spearman, pakai korelasi. Nah, untuk metode yang menggunakan analisis grafik ini ya, bukan metode, berarti ini mah analisisnya itu menggunakan grafik. Jadi nanti akan dibuat scatter plot. Scatter plotnya antara apa dengan apa gitu kan. Antara nilai prediksi standar design dengan residual student design. Jadi di sumbu horizontalnya itu predicted value. Predicted itu berarti perkiraan nilai Y-nya. Tapi yang sudah distandarkan. Kalau yang sumbu vertikalnya itu adalah nilai residual, tapi yang sudah diubah menjadi distribusinya student design gitu, distribusi T. Nah, jika scatter plotnya itu punya pola tertentu, ini menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresinya.
Tapi kalau scatter plotnya nanti menyebar secara acak, ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, ini contoh datanya sama dengan materi yang sebelumnya ya. Caranya bagaimana menggunakan analisis grafik? Ini kayak biasa ya. Jadi setelah input data tentu kita melakukan analisis regresi. Pilih yang regresi linier, nanti masukkan variabel tak bebasnya, kan datanya itu penjualan, harga dengan pendapatan. Penjualan itu variabel tak bebas, harga dan pendapatannya variabel bebasnya. Jadi penjualan dimasukkan ke kotak dependen, sedangkan harga dan pendapatannya dimasukkan ke dalam kotak independen. Lalu diklik plotnya, ya. Diklik plotnya, nanti muncul regresi linear plot. Nah ini kita akan meminta scatter. Ya, ini kan tulisannya scatter, jadi memang mau membuat grafik scatter. X sama Y-nya mau apa begitu, variabel X dan Y-nya. Ini kan tadi X-nya dulu ya, X itu kan yang horizontal. Nah yang horizontal itu kan nilai Y. Prediksi nilai Y-nya gitu. Prediksi nilai Y yang sudah distandarkan. Makanya ini yang Z prediksi di sini ya. Muter-muter. Nilai Z prediksi yang ada di sini pindahkan ke X ya, ke kotak X. Sedangkan Y-nya kan tadi residual yang student decide. Nah, student decide itu yang S residual dipindahkan ke kotak Y. Nah, kita tidak membutuhkan untuk uji heteroskedastisitas menggunakan analisis grafik. Gitu. Kita tidak membutuhkan histogram ataupun plot normalnya. Jadi cukup ini saja. Nanti bisa langsung oke gitu ya. Continue lalu oke. Nah, ini muncul scatter plotnya. Ya. Ini standar decide predicted value-nya, prediksi nilai Y yang sudah distandarkan, yang di kirinya residual yang student decide. Nah, ini ada garis 00-nya ya. Ini ada garis juga 0, titik 0 kalau di atas kan bisa dibuat garis. Nah, yang kita lihat titik-titiknya ini apakah menyebar secara acak ataukah tidak. Ya. Dan ini nanti kalau analisis grafik itu apa ya? Subjektif gitu kan. Subjektif tuh ya bergantung mata orang yang lihatnya gitu. Ya, kemudian ya bergantung mata itu artinya ya pengalaman orang-orangnya ya. Terus kalau datanya sedikit itu akan tidak terlalu terlihat apakah membentuk pola atau tidak. Seperti ini kan datanya cuma 9. Kalau dilihat ya sepintas ya ini nggak ada pola nih gitu. Kan? Tidak ada pola. Kemudian ini kalau ditarik garis tengah di titik 0 ini ya, itu kan lumayan menyebar, ada yang daerah atas, ada yang di bawah. Begitu pula kalau ditarik titik 0 yang di sini gitu. Ini antara sebelah kiri sama kanannya cukup menyebar begitu. Tapi orang lain bisa mengatakan ini kan membentuk garis. Ini juga. Nah, ini yang kalau datanya sedikit itu kurang terlihat apakah scatter plotnya ini membentuk pola ataukah tidak. Ini kelemahan menggunakan analisis grafik. Jadi kalau dilihat sepintas sekarang ya memang ini termasuknya menyebar gitu kan, scatter plotnya ini menyebar. Nah, karena menyebar berarti dikatakan kita bisa mengatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, itu kalau lihat gambar scatter plotnya. Nah, cuma ya tadi ada kelemahan di sini ya. Tadi penilaiannya subjektif
dan sulit interpretasinya kalau pengamatannya sedikit. Itu untuk yang menggunakan gambar, analisis grafik. Nah, yang kedua, kita menggunakan metode Glatzer. Jadi metode Glatzer itu dilakukan dengan cara membuat persamaan regresi antara variabel bebas dengan nilai mutlak residualnya. Nah, jadi akan dibuat persamaan ini nih, residualnya itu disimbolkan dengan UI. Karena nilai mutlak maka ada tanda garis di kiri kanan ya. Artinya nilainya positif terus gitu kan. Kemudian diregresikan A ditambah alfa ditambah beta IXI ditambah VI. Nanti kita cari tahu apakah variabel X-nya ini berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap U-nya, terhadap residual, harga mutlak residual. Kalau nilai B-nya ini signifikan, artinya BI-nya tuh dari proses perhitungan gitu kan menunjukkan signifikansi, jadi XI mempengaruhi UI. Nah, kalau ada pengaruh, berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Tapi setelah diganti ininya ya, Y, kan tadinya ini tuh Y persamaannya. Ini diganti dengan UI gitu. Nah, kalau ininya Y memang kita berharapan ada pengaruh, tapi ketika sudah diganti dengan UI, dengan residual yang student decide gitu kan, harapannya ya tidak ada pengaruh gitu kan. Kalau tidak ada pengaruh berarti ya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kita masih gunakan contoh yang tadi ya, masih diklik analyze regresi linier ya. Masukkan kotak variabel penjualan ke kotak dependen, lalu harga dan pendapatan ke kotak independen, lalu diklik save-nya. Nah, save-nya ini kita kan mau meregresikan dengan residual. Nah, ini kita mau manggil residualnya dulu gitu supaya ada di dalam data view. Jadi tadi kita klik save ya, nanti muncul linear regresi .2 save. Pilih kotak yang kanan nih, ada tulisan residual, kan kotaknya. Pilih residual, lalu pilih yang unstandardized. Jadi pilihnya yang unstandard. Nanti langsung continue. Lalu OK ya. Nah, ini kita lihat di dalam data view muncul variabel baru bernama res1, yaitu residual. Residual yang tidak terstandarkan. Nah, setelah kita dapatkan variabel residual, karena yang diminta itu adalah nilai mutlaknya, gitu. Jadi kita ganti dulu residualnya ya dengan menggunakan menu transform lalu compute variable. Di kiri atas ini yang menjadi target variabelnya. Ya. Jadi hasil mengolah residual supaya jadi nilai absolut atau harga mutlak ya positif semua gitu. Nah, mau disimpan di mana hasil pengolahannya? Ini kita akan menyimpan di namanya absolute residual. Kemudian absolute residual itu kalau di function groupnya ya menu aritmetikanya lah dan lain-lain ya. Ini tuh ada ABS, artinya absolut. Yang negatif pun jadi positif. Hanya mengganti tanda saja kalau absolut itu ya tidak mengubah angka.
Diklik 2 kali ABS-nya atau klik tanda panah. HP Anda. Setelah itu nanti di sini di menu mengekspresikan akan muncul ABS itu. Tanda kurung, lalu di dalam kurungnya tanda tanya. Nah, kita pindahkan yang unstandardized residualnya ke yang tanda tanya itu gitu. Jangan sampai lebih gitu. Atau nanti kurang, nanti jadi nggak bisa dikerjakan. Jadi harus yang di dalam kurungnya, yang tanda tanyanya itu. Nanti langsung oke. Ya, nah. Munculkan nilai muncul variabel average-nya, absolute residualnya. Yang negatif jadi positif, yang positif ya tetap positif. Ini angka di belakang komanya tetap 2 itu. Setelah didapatkan nilai mutlak dari residual, baru kita lakukan analisis regresi. Analisis regresi, kalau masih belum ganti-ganti variabelnya, berarti yang independen tetap saja. Yang diubah itu yang dependen. Ini keluar dulu yang dependennya, variabel dependennya yaitu absolute yang penjualan itu. Penjualannya dikeluarkan, ada di sini nih kan volume penjualan. Nah, absolute residualnya pindahkan ke dependen. Nanti langsung oke saja. Jadi kita belum butuh yang statistik plot atau save option. Yang kita butuhkan masih regresinya, tabel koefisien, makanya bisa langsung oke. Setelah inilah outputnya. Kita akan lihat satu-satu. Nah, untuk variabel harga yang kita harapkan ya, itu tidak signifikan atau tidak ada pengaruh yang kita harapkan pada uji heteroskedastisitas ini. Ya, supaya datanya homoskedastisitas. Jadi, nah, lihat variabel harga, nilai betanya sih negatif 0,019 kecil ya. Tapi nilai signifikansinya itu 0,386. Artinya harga tidak berpengaruh terhadap penjualan begitu. Kalau dari hasil yang ini berarti tidak ada gejala korelasi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Beda dengan yang variabel yang kedua, pendapatan. Ini berpengaruhnya hanya kecil, negatif 0,092. Tapi nilai signifikansinya lebih rendah ya, menunjukkan betanya, koefisien beta yang negatif 0,092 ini. X-nya berpengaruh kepada absolute residual. Jadi pendapatan berpengaruh terhadap absolute residual gitu kan, secara signifikan. Jadi kenapa berpengaruh? Karena ini mah yang penjualan itu 0,006, lebih kecil dari 0,05. Makanya dikatakan ada gejala heteroskedastisitas. Itu untuk yang metode Gletser. Nanti tinggal mau pilih yang mana saja gitu. Tapi kalau gambar biasanya tidak diterima. Nah, sekarang uji heteroskedastisitas dengan metode PAK. Hampir mirip dengan metode Gletser ya. Bedanya kalau di metode Gletser, XI-nya diregresikan terhadap harga mutlak UI kuadrat ya. Nah, kalau di metode PAK, XI-nya itu
diharapkan punya pengaruh tapi terhadap loan-nya. Jadi data UI-nya itu dibuat loan dulu ya. UI yang residualnya dikuadratkan lalu dibuat dalam bentuk loan. Ini sama kriterianya, kalau ada pengaruh BI terhadap Y, X-nya terhadap Y, berarti ada gejala heteroskedastisitas. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Begitu. Ini langkah-langkahnya, sama dengan yang metode Glatzer ya. Volume penjualan pada kotak dependen. Nah, variabel bebasnya itu di kotak pendapatan. Lalu nanti pilih save. Nah, ini masih sama. Kita panggil dulu T-nya ya, residualnya. Nah, dapat variabel 1. Kemudian yang diminta itu kan U kuadrat, residual kuadrat. Makanya ini ln. Ya, ln dalam kurung res 1 dikali res 1. Mau pakai res 1 lalu tanda bintang 2 res 1 lagi itu juga boleh. Nah, ini kan U kuadrat itu maksudnya. Karena U kuadrat, jadi ya sudah kalikan aja residual 1 kali residual 2. Tapi kalau mau cepat, Bu, manual aja lah. Ya juga boleh. Ya, ini maksudnya manual tuh ngetik sendiri ya, nulis ln begitu. Jadi kalau mau ngeklik dari sini boleh gitu kan, tapi mau ngetik sendiri ln juga nggak apa-apa, bisa. Nah, ini muncul di data view variabel loan U2. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Jadi kita dapatkan variabel, bentar. Ini kan sama prosesnya, kita manggil variabel res1, kemudian variabel loan-nya, kemudian variabel harga ya, loan dari harga. Kemudian kita buat variabel loan dari pendapatannya. Nah, nanti hasilnya jadi begini. Untuk res 1 kan tadi sama dengan yang diuji Glatzer, ini udah biasa. Loan U2 ini menggunakan transform, loan harga, loan pendapatan juga menggunakan transform. U2 ini dikuadratkan maksudnya. Nama variabel mah bebas, yang penting mencerminkan prosesnya begitu. Ya. Setelah itu kita regresikan, diregresikannya ya analyze regresi linear biasa aja gitu kan. Dependennya diganti menjadi loan U2, independennya diganti menjadi loan harga dan juga loan pendapatan. Langsung oke. Nah, ini hasilnya hampir sama dengan yang metode Glatzer. Di loan harga itu signifikansinya 0,342, lebih besar dari 0,05. Kalau lihat dari harga sih tidak ada pengaruh ya, ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. Tapi kalau lihat yang loan yang pendapatan, ini dia kurang dari 0,05, berarti kan signifikan. Ada pengaruh loan pendapatan terhadap loan residual kuadrat. Nah, berarti kan kesimpulannya gitu kan,
terdapat gejala heteroskedastisitas, meskipun hanya satu gitu kan, tapi tetap saja. Nah, kalau lihat grafik, di analisis grafik kan kesimpulannya tidak ada gejala heteroskedastisitas karena datanya menyebar secara acak. Tapi kalau menggunakan metode Glatzer maupun metode Park, ternyata kesimpulannya beda. Terdapat gejala heteroskedastisitas karena ada pengaruh variabelnya terhadap harga mutlak residual ataupun ada pengaruh lone variabel bebas terhadap lone residual kuadrat. Itu. Nah, ini kita satu lagi. Nanti selesai. Ini yang keempat ya. Uji heteroskedastisitas dengan metode Rang-Spearman. Nah, kalau Rang-Spearman ini mengkorelasikan. Jadi caranya dengan mengkorelasikan ya, atau membuat korelasi antara variabel bebas dengan nilai mutlak residualnya. Kalau di Glatzer itu kan membuat regresinya ya. Nah, kalau ini mencari korelasinya gitu. Bedanya di situ. Jadi ini mirip dengan metode Glatzer, tetapi yang dicari korelasinya, bukan nilai koefisien betanya gitu kan berapa. Ada korelasi antara variabel bebas dengan nilai mutlak residualnya. Kalau ada korelasi ya, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Ada korelasi itu bagaimana? Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kalau lebih dari dilihat dulu korelasinya positif atau negatif. Kalau korelasinya negatif, meskipun nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nanti kita lihat, ini masih sama ya. Ini mau memanggil residual dulu, klik analis regresi linier, masukkan variabel tak bebas ke volume penjualan, variabel bebasnya ke dalam kotak independen, lalu di checklist residualnya ya, yang unstandardized, muncul res 1. Nah, bedanya di sini dengan Glatzer nanti. Ya, ini masih sama, dibuat absolut dulu residualnya ya. Nah, setelah didapatkan variabel absolut residual, nah ini yang bedanya tuh di sini. Kalau di Glatzer analyze regresi linier, tapi kalau di metode Rang-Spearman karena korelasi jadinya analyze, correlate terus bivariate. Ini di kotak sebelah kiri variabel-variabel yang ada di data view. Kotak sebelah kanan adalah variabel yang ingin kita cari tahu korelasinya, yaitu variabel bebas, harga dan pendapatan, juga variabel absolut residual. Kita membutuhkan korelasi Spearman di checklist, pilih yang one tail ya, satu arah saja. Lalu di checklist tanda signifikannya. Ini hasilnya nih. Ya, kita lihat antara absolut residual dengan harga, nilai signifikansinya 0,164. Lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 kan berarti tidak ada korelasi kan. Nah, lihat nih. Ada korelasi itu kalau ada tanda bintang 2 atau bintang 1-nya. Jadi korelasinya signifikan, artinya ada korelasi. Untuk harga dengan absolut residual, ini tidak ada korelasi. Ya, tetapi berbeda antara harga dengan pendapatan. Ini ada korelasi. Malah di levelnya itu level 1%, 0,01, bukan lagi 0,05.
Nah, untuk variabel pendapatan ini dilihat lagi korelasinya positif ataukah negatif. Kalau korelasinya positif berarti ada gejala heteroskedastisitas, tapi kalau korelasinya negatif ya meskipun nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Jadi kesimpulannya bagaimana dengan menggunakan metode Rang-Spearman ini? Kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Gitu. Kenapa? Ya karena untuk harga dan average tidak ada korelasi, ya. Sedangkan untuk pendapatan dan average ada korelasi, tetapi negatif korelasinya. Maka kesimpulan yang kita buat tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, ini ya hasilnya berbeda dengan yang Gletser maupun yang Pak. Jadi pilih yang mana Bu gitu kan. Sebetulnya ya silahkan pilih yang paling mudah. Metode Pak agak lebih panjang karena kita harus mencari ln dulu ya. Ln dari variabelnya. Lebih mudah pakai yang Gletser gitu, nggak usah mencari ln. Tapi kalau kemudian hasilnya tidak sesuai begitu ya, nah coba gunakan Rang-Spearman. Karena ini memungkinkan hasilnya itu berbeda. Kok bisa beda-beda Bu begitu? Ya nggak apa-apa, yang penting kita punya dasarnya, artinya bukan kita ngarang sendiri ya. Ketika kita melakukan ini begitu. Itu ada landasannya dari buku ini, dari buku ini. Gitu. Ini penjelasan yang tadi yang Ibu sampaikan di pas memunculkan output korelasi. Nah, untuk Rang-Spearman ini selain melihat korelasi juga bisa dilihat dari nilai T hitungnya. Cuman kalau lihat korelasi dan signifikansi kan kita bisa langsung. Nah, kalau lihat nilai T hitung harus mau menghitung lagi gitu. Ya, jadi T hitungnya berapa gitu. Nah, rumusnya tuh ini ya. Rho XY dikali akar N kurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi korelasi antara XY dikuadratkan. Jadi kan untuk yang harga korelasinya negatif 0,346. Nanti ketemu nilai T hitungnya negatif 1,043. Sedangkan yang pendapatan ya korelasinya itu kan negatif 0,826. Nanti setelah dihitung nilai T hitungnya itu negatif 4,145. Nah, ini T hitungnya. Setelah itu lihat T tabel. Lihat T tabel, cari nilai T yang alfanya 0,05, DF-nya itu N kurangi 2, 8. Ketemu nilai T tabel 1,860. Nah, T tabel ini bandingkan dengan T hitung. Ya. Kalau lebih kecil, berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Ini kan nilainya negatif 1 dan negatif 4. Berarti ya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, ini juga silahkan mau memakai yang mana gitu ya. Apakah cukup dari nilai signifikansi dan korelasi atau kalian mau coba hitung manual seperti ini. Ini boleh. Nah, bagaimana lalu kalau terjadi pelanggaran heteroskedastisitas? Apa yang harus dilakukan begitu? Nah, kalau terjadi pelanggaran heteroskedastisitas, nanti yang kita lakukan itu melakukan transformasi terhadap model regresinya. Ada 3 transformasi yang mungkin dilakukan. Yang pertama itu transformasinya membagi model regresi dengan variabel yang
tadi ada gejala heteroskedastisitasnya ya. Tadi kan ada variabel harga dan pendapatan. Nah, yang satu kan tidak ada gitu, yang satu ada gitu kan, yang pendapatan. Nah, nanti dibagi dengan variabel yang ada gejala heteroskedastisitas. Jadi persamaannya begini, Y dibagi XI ini X1 lah katakan. Beta 0 dibagi X1 ditambah. Nah, ini kok cuma beta 1 aja, karena kan beta 1 X1 dibagi X1, ya tinggal beta 1 saja gitu. Kemudian tambah beta 2X2 dibagi X1, tambah UI dibagi X1. Atau transformasi logaritma, jadi datanya dilogkan semua gitu ya. Data variabel Y juga variabel X-nya. Log. Atau yang ketiga, transformasi data menjadi log. Kalau log sama log kan sama, cuma beda di basisnya atau di bilangan pokoknya. Kalau log itu basisnya 10, kalau log basisnya E. Nah, itu caranya. Kalau nanti menemukan ternyata ada pelanggaran heteroskedastisitas, ya datanya diubah dulu. Persamaan regresinya maksudnya ya. Datanya ditransformasi lah intinya sih, datanya ditransformasi sehingga memenuhi persamaan regresi yang ini. Dibuat jadi log atau dibuat dari log. Nah, selesai. Kita absen dulu. Absennya ada di chat ya. Untuk UTS nanti Ibu akan soalnya itu hari Kamis kan ya, jam 10:30. Ibu akan kasih jadi munculnya di sini. Akan ada soalnya itu bentuknya misalkan ada data, kemudian ada outputnya, output hasil dari analisis korelasi, regresi maupun asumsi klasik yang sudah kita pelajari ya. Nanti kalian tinggal melakukan interpretasi atas data tersebut, atas output yang ada. Mau pakai Word ngetiknya jawabannya silahkan, mau pakai tulisan tangan boleh. Yang penting tulisannya jelas aja ya, jangan pakai pensil biar kebaca sama Ibu. Terus foto-fotonya tuh jangan beberapa foto langsung difoto sekali begitu. Tapi satu halaman ya satu foto yang kelihatan jelas aja buat Ibu. Nanti baru dijadikan satu file foto-foto tersebut. Kan misalnya ada 3-4 foto itu dari lembar jawaban, nah jadikan dalam bentuk satu file supaya mudah ngoreksinya. Kalau pensil itu kurang jelas. Terus kalau beberapa kertas dijadiin satu juga jadi tulisannya kecil-kecil gitu kan, itu juga buram. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tinggal ngikutin aja sih gitu kan. Untuk prakteknya ya tinggal ngikutin. Nanti Ibu nggak banyak kasih teori, ini kalian prakteknya gimana menggunakan SPSS, tinggal ngikutin langkah-langkah dari Ibu. Dan sebenarnya nanti bisa sekalian ya melakukan analisis regresi sekaligus melakukan uji asumsi klasik begitu. Itu kan Ibu pernah contohkan di Komstat dalam satu waktu sekalian diklik apa yang dibutuhkan.
nanti langsung keluar hasilnya kan gitu. Jadi nggak perlu ngeklik berkali-kali. Tapi kalau sambil belajar ya paling ya diulang lagi gitu kan. Ulang lagi. Jadi belum bisa sekalian semua asumsi klasik dikerjakan gitu. Belum bisa begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti sampai sini dulu pertemuannya tentang UTS. Paham berarti ya? Kelas E jangan keluar dulu ya, kelas E. Udah nih, cukup ya. Adi Chandra. Fauzan, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Tidak ada, Bu. Ya sudah, silahkan dibaca lagi saja, dipelajari. Kalau Ibu ngejelasinnya terlalu cepat ya dibaca lagi saja. Insya Allah mudah kok, karena ini kan sebenarnya prakteknya saja. Sekian saja, ya, selamat UTS, selamat belajar gitu kan, semoga sukses UTS-nya. Yang kelas E jangan bubar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Fauzan. Ibu. Yang kelas E, Ibu mau ngasih tahu berkaitan dengan pembayaran ya. Jadi Ibu nggak tahu udah pernah menyampaikan atau belum. Kalau sebelum UTS itu kan pembayarannya uang SKS dulu ya. Kalian ngambil berapa SKS, nanti tinggal dikalikan satu SKS-nya berapa? 110 bukan? 110, Bu. Febri ya? 110. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau kalian ngambil 20 SKS ya dikali 110, jadi berapa itu? 2.200.000-an kan gitu. Uang DPP-nya nanti sebelum UAS. Nah, Ibu harapkan sih sebelum UAS itu sudah beres pembayarannya. Kenapa? Karena ada dosen-dosen yang kalau namanya tidak tercantum, kalau UTS sih biasanya di SPM langsung tercantum namanya ada ya. Nah, dosen-dosen yang kalau namanya tidak tercantum, nggak dikeluarin nilainya gitu tuh. Kan ada DPNU, kalau udah beres bayaran kan namanya ada tuh di DPNU-nya. Nah ini sih, namanya kan nggak ada tuh kalau belum bayaran, namanya nggak ada di DPNU, akhirnya dosen tersebut ya tidak mengoreksi, tidak, walaupun ikutan ujian, ikutan apa, ya dia nggak ini ya, dicuekin lah istilahnya begitu, udah nggak ada namanya begitu. Terus ya kemarin ada sih pengalaman yang mahasiswa yang seperti itu gitu kan. Bu, saya nilainya belum keluar kan. Kalau Ibu sih kan nanya, kenapa pas dicek memang namanya nggak ada di daftar DPNU gitu kan, tapi Ibu udah ngasih nilainya, udah ada gitu kan di Ibu, udah diserahkan juga ke akademik. Jadi Ibu tinggal bilang ke akademik ya dia baru bayaran ya nilainya ya sebagaimana yang ada di DPNU. Jadi Ibu mah nulis sendiri gitu kan nama-namanya itu. Nah kalau dosen lain mah nggak mau, ada beberapa, nggak semua ya. Ada beberapa yang nggak mau repot ngurusin itu gitu, namanya nggak ada di DPNU ya sudah nggak dikoreksi. Akhirnya jadi dia seperti belum ikut kuliah begitu. Padahal kan akhirnya dia melakukan pembayaran tuh setelah UAS. Dia bayaran setelah UAS, agak telat memang, UAS baru beres berapa hari, dia baru bayaran, tapi dosennya nggak mau ngasih nilainya, jadi dia terhitungnya nggak ikut kuliah dan harus ngulang nanti.
di tahun berikutnya karena nilainya nggak keluar. Jadi kan sayang tuh ikut kuliah capek, uang juga udah keluar tapi ternyata datanya nggak masuk ya. Atau kalau memang ya dalam kondisi yang betul-betul sulit, memang lagi nggak ada gitu kan kondisinya gitu, lagi belum lapang, kalian harus dari awal ngasih tahu dosennya gitu, dosen-dosen tertentu ya dosen yang mata kuliah kalian ya, ngasih tahu Pak, misalkan saya baru ini tapi ibu bukan ngajarin kalian supaya bayarnya telat ya. Ya usahakan sih kalau nggak mau repot ya kan boleh dicicil tuh SKS sebelum UTS, DPP sebelum UAS gitu. Karena kalau enggak khawatirnya kayak tadi dia udah kuliah capek-capek udah ngeluarin duit tapi nilai nggak keluar, dosennya udah kemana mungkin ya karena udah lama. Mending kalau seminggu mah itu bisa 2 minggu 3 minggu setelah UAS gitu kan, bayangkan. Kalau ibu sih agak rapi gitu. Walaupun dia namanya nggak ada di DPNU, asalkan ada daftar hadir, dia hadir lah gitu di daftar absen ibu ada gitu. Kemudian ujian ada, ya ibu kasih nilai gitu. Jadi kalaupun udah lewat 3 minggu dari ujian, bahkan lebih, ibu masih punya datanya, tinggal bilang aja ini ada kok nilainya udah ibu kasih ke akademik, nanti langsung diinput sama akademik. Nah nggak semua dosen itu kalau udah lewat lama mau begitu ya gitu. Jadi untuk yang kelas E ini ya ibu harapkan ini ya mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya gitu kan buat orang tuanya sehingga bisa ya lapang ya dalam melakukan pembayaran uang kuliah. Itu kalau berkaitan dengan uang kuliah, ini kayaknya bukan cuma kelas E nih yang ada. Masih ada 44 orang. Yang kelas K silakan, nggak apa-apa mau keluar. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang pembayaran? Ibu, punten mau bertanya. Kan kalau seibaratnya udah ngisi format dispensasi itu Bu, berarti tetap harus konfirmasi lagi ke tiap dosennya gitu Bu? Nggak usah. Kalau udah ngisi Kalau format udah dispensasi mah? iya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Yang UAS terutama tuh ya, yang riskan tuh UAS. Karena tetap sih di DPNU tuh namanya tercantum nggak ya, ibu lupa. Kalau waktu online offline mah kalau